Tak perlulah panggil bapa, ibu, tu bukan bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang yang baru bergabung di channel Junot Voice, dan terima kasih banyak yang sudah lama bergabung bersama channel Junot Voice. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Jangan salah fokus ya sama jerawat nih. Nggak tahu nih, pencernaan lagi nggak bagus nih. Oke guys, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mereaksi atau melihat video, di mana video ini berasal dari channel ML Studio, ya, berasal dari Malaysia, di mana channel ini membahas mengenai bahasa mereka atau mengkritik bahasa mereka sendiri, bahasa Melayu atau bahasa Malaysia lebih tepatnya. Di sini bukan bermaksud saya mau memprovokasi atau membanding-bandingkan ya, tapi lebih tepatnya saya selain membuat konten, tapi bermaksud dengan adanya konten seperti ini kita jadi bisa melihat ke diri kita masing-masing, bagaimana cara kita menjaga budaya dan bahasa kita dan melestarikan apa yang kita miliki gitu. Oke, seperti apa isi videonya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa yang belum tekan tombol subscribe-nya, subscribe dulu, lalu like dan share ya teman-teman, agar video ini semakin banyak berkembang ya, insya Allah ya, kalau memang ada edukasinya yang bisa mengedukasi, amin. Oke, langsung ke videonya, check it out. Pernah bercakap tentang keterujaan kita terhadap orang Cina dan India bercakap dalam bahasa Jadi judul video ini adalah "Lu sudah makankah?" kebangsaan. Tapi hari ini saya nak fokus satu lagi isu yang sangat menarik, tentang cara percakapan kita terhadap orang Malaysia yang berbeza bangsa. Kalau kita dengan sesama Melayu, kita selalu cakap macam ni kan, kau kat mana? Jom lah kita pergi makan sekali dan sebagainya. Tapi tiba-tiba bila kita berjumpa dengan orang Cina, kita bertukar. Lu sudah makan kah? Ayah, apa pasal lu sudah makan lagi? Jomlah makan sekali. Itu bahasa apa? Dialek negeri mana? Itu bukan dialek negeri mana, itu bukan bahasa kita. Itu kamu yang rosakkan bahasa kita. Kita marah bukan main kalau orang Cina, India. Dengan bukan Melayu, janganlah ikut lenggok dia orang punya tutur bicara. Lu gue terahal punya. Yamseng semua kasih kau tim lah. Coba sembang macam kau sembang dengan orang Melayu. Ini juga salah satu cara mantapkan bahasa kebangsaan. Bener ya, bener tuh. Tak boleh bercakap dalam bahasa kita dengan baik. Tapi kenapa kita selalu praktikkan benda-benda tak betul terhadap mereka? Sampai bila pun mereka tak boleh bercakap bahasa kita dengan baik. Jadi benda-benda macam ni harus dielakkan. Kalau kita bercakap dengan kawan kita yang Melayunya cara biasa, maka kita kena cakap yang sama pada orang bukan Melayu. Contohnya kita kata, "Weh Acong, jom lah kita pergi makan sekali. Kau nak makan kat mana?" Macam itulah betul. Ini kan yang setahu gue nih ya, jom itu di Malaysia, jom itu kan ayo gitu kan ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau setahu saya jom itu di bahasa Melayu di Kalimantan Barat, tepatnya di Sintang. Saya kan pernah tinggal di sana, tapi saya lupa ya, intinya bukan ayo, jom itu bukan ayo gitu. Lebih tepatnya kalau nggak salah udah deh. Jom itu kalau di Sintang itu orang Melayu sana itu jom itu udah deh. Berarti ada perbedaan ya guys. Tidak, seolah-olah mereka ni bukan orang kita, seolah-olah mereka ni orang asing, seolah-olah mereka tak faham bila kita bercakap bahasa kita secara rasmi. Jadi janganlah marah kalau makin lama orang bukan Melayu kat negara ni dah tak boleh bercakap bahasa kita dengan baik. Jangan samakan dialek ataupun logat negeri lain. Tak, saya tak kata yang itu. Orang Cina cakap dialek Kedah ke, Kelantan ke, itu memang dialek bahasa Melayu negeri tersebut. Tetapi lu mau apa? Lu sudah makan kah? Lu tak tahu kah? Itu dialek negeri mana? Cuba bagi tahu saya. Tuan-tuan dan perempuan sendiri pun tak tahu tu dialek dari negeri mana. Maka ayuh kita layan semua rakyat Malaysia ni dengan cara yang sama. Kita hormat mereka. Kalau kita bagi alasan, aku cakap macam tu sebab dia orang punya cara bercakap memang macam tu. Cara dia orang bercakap tak betul kan? Kita lah perbetulkan, bukan kita mengiyakan lagi. Kalau dia cakap, "Bos, saya mau pergi makan lah. Lu tunggulah." Kita kata dekat dia, "Oh, you kena betulkan, lu ni semua ni bukan bahasa kita. Susah sangat ke? Awak kita takut dia orang marah ke?" Tak. Jadi ini perkara-perkara penting yang kita harus ambil perhatian kalau kita nak bina sebuah negara bangsa Malaysia. Kadang-kadang kita terlepas pandang dalam banyak perkara. Kita nak ubah benda ni, kita mulakan dulu dekat kedai mamak. "Aneh, teh tarik satu aneh." Cakap sajalah, "Tuan, saya nak ambil order. Tuan boleh bagi teh tarik satu." Saya bukan resis, tetapi saya nak kita perkasakan bahasa kita ni secara total.
Contoh lain, kalau kita pergi ke Indonesia, kita kena bercakap dalam bahasa Indonesia. Tapi bila orang Indonesia datang ke Malaysia, kita kena cakap bahasa Indonesia. Apa yang sudah berlaku? Yang ini saya perhatikan, orang kerajaan kita pun banyak buat benda yang sama. Asal pergi melawat Indonesia, dia sebut Bapak Jokowi. Bapak tu itu bahasa mereka, bukan bahasa kita. Kalau Presiden Indonesia datang ke negara ini, kita sebutlah Tuan Jokowi, bukan Bapak Jokowi. Ada tak di Indonesia bila mereka berjumpa dengan Perdana Menteri kita, mereka panggil Tuan Ismail Sabri? Tak ada kan? Mereka panggil Bapak Ismail Sabri, sebab itu bahasa mereka. Jadi bila ada Presiden Indonesia ke orang tertinggi di Indonesia datang ke Malaysia, sebut sajalah Tuan, Puan. Tak perlulah panggil bapa, ibu, tu bukan bahasa kita. Konon nak jadikan bahasa kita ni bahasa ASEAN, tapi kita sendiri pun bercakap dalam bahasa Indonesia. Itu sebab saya kata kita ni cacar marba. Kita ni ada krisis identiti. Kita tak jelas apa yang kita nak sebenarnya. Krisis identiti. Ini orang warga sana sendiri yang bilang krisis identiti. Oke, saya mau cek komentarnya. Zaman telah berubah, Bung. Zaman telah berubah, Bung. Kekuatan media sosial dan netizen Indonesia akan menggilas eksistensi bahasa Melayu Malaysia. Pada akhirnya di masa depan, anak-anak muda, remaja, balita, anak-anak mereka akan lebih nyaman dan mempelajari serta berbicara bahasa Indonesia meninggalkan bahasa Melayu Malaysia. Sekarang fenomena itu sudah terlihat, hanya waktulah yang akan menjawabnya. Kalau di Indonesia itu namanya bahasa gaul, ya, benar. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari, sedang bahasa resmi dan bahasa baku digunakan dalam komunikasi di sekolah, media, dan acara-acara resmi lainnya. Betul. Secara tidak langsung, ML Studio mengatakan bahwa bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang berbeda. Tetap semangat Malaysia jadikan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN, dan kami pun Indonesia sedang berusaha jadikan bahasa Indonesia bahasa dunia. Sama-sama saling support. Ya, berikut tadi adalah cuplikan tulisan di mana konten kreator atau warga Malaysia mengkritik warganya sendiri atau penontonnya sendiri mengenai krisis identitasnya, ya, dari bahasa segi bahasa. Jadi secara nggak langsung emang Obang ini menuturkan atau menjelaskan secara tidak langsung ya, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia itu berbeda, atau bahasa Melayu Malaysia itu berbeda. Saya nggak mau berkomentar tentang urusan mereka, tapi dari adanya video seperti ini kita bisa juga berkaca ya teman-teman, sebagai masyarakat Indonesia, kita jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini yang seharusnya bisa melestarikan bahasa daerah, bahasa ibunda gitu, tapi harus keracunan, dalam arti tanda kutipnya itu kita harus keracunan bahasa asing, kita harus ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan ya gitu. Boleh kita belajar bahasa asing, namun tetap jangan lupa tetap utamakan bahasa ibunda kan gitu. Wajib kita belajar bahasa asing gitu kan. Cuman ya kita lebih wajibnya ya melestarikan bahasa ibunda gitu. Intinya jangan sampai ya bangsa Indonesia kehilangan jati dirinya teman-teman. Oke, jika ada tambahan tolong tulis kolom komentar. Jika ada salah kata dari saya, mohon maaf. Saya Junot undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.